Langit sudah gelap ketika 3 pendaki tiba di kawasan Sendang Macan, jalur lama Gunung Lawu yang jarang dilewati. Mereka adalah Bagus, Raka, dan Yuda. Tujuan mereka sederhana, beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Sendang Macan tampak sepi. Air mengalir pelan dari mata air kecil di antara batu-batu hitam. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar berdiri rapat. Tidak ada suara binatang, tidak ada langkah pendaki lain. Bagus mengambil air dengan botolnya. Saat itu ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat siapapun. Raka duduk di atas batu besar. Ia membuka sepatu dan mengeluh karena kakinya kram. Yuda menyalakan senter untuk menerangi sekitar Sendang. Cahaya lampu menyapu pepohonan dan berhenti pada sebuah batu datar di seberang mata air. Di atas batu itu terlihat bekas telapak kaki. Telapak kaki itu besar, lebarnya tidak wajar. Jarinya 5, tetapi panjang dan renggang seperti cakar. Tanah di sekitarnya masih basah, seolah baru saja diinjak. "Jejak siapa itu?" tanya Raka dengan suara pelan. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah hutan. Suaranya rendah dan berat, seperti napas binatang besar. Bagus langsung berdiri, tangannya gemetar memegang botol air. "Macan?" bisiknya. Yuda mengeleng. "Bukan, suaranya aneh." Geraman itu terdengar lagi, lebih dekat. Daun-daun di semak bergerak pelan. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya bayangan yang berpindah di balik batang pohon. Raka segera memakai sepatunya kembali. "Kita pergi sekarang." Mereka beranjak dari Sendang Macan. Baru beberapa langkah, Bagus merasa langkahnya berat, seperti ada yang menarik ranselnya dari belakang. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun tanah di belakangnya tampak tertekan, seperti diinjak oleh sesuatu yang sangat berat. Jejak itu memanjang mengikuti arah mereka berjalan. "Cepat," kata Yuda. Napasnya mulai terengah. Mereka berjalan semakin cepat. Hutan terasa semakin gelap. Jalur yang biasanya jelas mendadak terlihat asing. Pohon-pohon tampak serupa. Batu-batu besar seperti berpindah tempat. Dari belakang terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia. Suaranya berat dan teratur, disertai dengusan panjang. Raka menoleh dengan senter. Cahaya lampu menangkap 2 titik cahaya kuning di antara pepohonan. Mata. Tinggi tubuhnya tidak terlihat jelas, tetapi bayangannya besar, lebih tinggi dari manusia. Bentuk kepalanya menyerupai macan, tetapi berdiri tegak seperti orang berjalan. Bagus menjerit. Yuda menarik lengannya agar terus berjalan. "Jangan lihat ke belakang," kata Yuda. Suara langkah itu semakin dekat. Bau anyir tercium di udara. Tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Raka tiba-tiba terjatuh. Ia tersandung akar pohon. Ketika ia mencoba berdiri, bayangan besar itu sudah berada beberapa meter di belakangnya. Ia melihat wujudnya dengan jelas. Tubuhnya berbulu belang hitam dan coklat. Dadanya bidang seperti manusia. Tangan depannya panjang dengan kuku tajam. Matanya kuning menyala, mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi besar dan basah. Makhluk itu menggeram tepat di belakang Raka. Yuda berbalik dan berteriak sekuat tenaga, "Jangan ambil kami!" Ia menunduk dan menyentuh tanah dengan kedua tangan, seperti orang memberi hormat. Makhluk itu berhenti melangkah. Ia menatap Yuda beberapa detik. Suaranya berubah menjadi napas berat. Angin bertiup kencang, daun-daun bergoyang keras, lampu senter berkedip-kedip. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Raka masih terduduk di tanah. Bagus membantunya berdiri. Kaki mereka gemetar. Tidak ada yang berani berbicara.
Mereka berjalan tanpa berhenti hingga menemukan jalur yang benar. Saat fajar mulai muncul, mereka sampai di pos berikutnya. Di sana, seorang relawan tua menatap mereka dengan wajah serius. "Kalian lewat Sendang Macan?" tanyanya. Yuda mengangguk. Orang tua itu menghela napas. Tempat itu bukan hanya mata air, itu wilayah penjaga lama. Banyak yang melihat penampakan macan berdiri seperti manusia. Bagus menunduk. "Kami melihatnya." Relawan itu mengambil air dan memercikannya ke tanah. "Kalian selamat karena tidak melawan. Di gunung ini, tidak semua makhluk hidup seperti manusia." Sejak malam itu, mereka tidak pernah berani mendekati Sendang Macan lagi. Dan jejak kaki besar di batu sendang, menurut warga sekitar, masih sering muncul setelah tengah malam.